Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan tugas praktikum perdagangan internasional dengan tema How to be good exporter. Dengan anggota yang pertama saya sendiri Azalia Gusfilda NPM 19751010 dan rekan saya Hesti Nurul Khofifah NPM 19751028. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan eksportir didefinisikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Langkah eksportir dimulai dari yang pertama, mempromosikan produk, yang kedua, mengajukan penawaran harga, yang ketiga, membuat kontrak jual beli ekspor, dan yang keempat, mengirimkan produk kepada pembeli hingga menerima pembayaran. Ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan sebagai pengekspor. Yang pertama, mengenal pelaku di bidang ekspor. Yang kedua, mengenal dokumen yang terkait di bidang ekspor. Dan yang ketiga, yaitu mengenal proses perdagangan ekspor. Selanjutnya, tahapan menjadi eksportir. Pemerintah Indonesia menyediakan begitu banyak fasilitasi untuk mempermudah pelaku usaha, baik perusahaan berbadan hukum maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk melakukan kegiatan ekspor barang. Fasilitasi ekspor tersebut selain untuk meningkatkan pendapatan negara, juga untuk meningkatkan pangsa pasar pelaku usaha di Indonesia. Untuk menjadi sebuah perusahaan ekspor, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV atau Commanditaire Financier, dalam bentuk firma, PT atau perseroan terbatas, kemudian persero atau perusahaan perseroan, kemudian perum atau perusahaan umum, kemudian perjan atau perusahaan jawatan, dan koperasi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. 3. Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan, Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian, dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya, tahapan persiapan bagi eksportir. Yang pertama yaitu identifikasi komoditas ekspor. 2. Menentukan komoditi yang akan diekspor. 3. Menunjukkan keunggulan. 4. Menunjukkan prospek pasar atau segmen pasar dan peluang pasar yang menarik ditentukan. 5. Menciptakan komoditi ekspor unggulan atau peluang ekspor diketahui guna masuk ke pasar, dampak yang dapat terjadi akibat persaingan di pasar dievaluasi, dipecahkan secara efisien, menggunakan teknologi dalam menciptakan komoditi unggul semaksimal mungkin. Kemudian tahapan penentu pasar sasaran ekspor. Yang pertama yaitu melakukan penelitian pasar luar negeri. Yang kedua, menetapkan sasaran pasar potensial atau tren sasaran pasar ekspor dianalisis dengan baik dalam mengantisipasi keunggulan pesaing. Yang ketiga, menentukan teknik-teknik pengambilan keputusan sasaran proses ekspor. Yang keempat, mengkaji berbagai kecenderungan yang terjadi di pasar dunia atau ancaman yang akan muncul, diidentifikasi agar dapat segera diantisipasi. Peluang pasar yang segera dapat digarap dipilih dengan cermat. Yang kelima yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah importir. Selanjutnya yaitu jenis eksportir. Eksportir diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu eksportir produsen dan eksportir non-produsen. Yang pertama yaitu eksportir produsen. Eksportir produsen merupakan perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang. Yang kedua yaitu eksportir non-produsen.
merupakan eksportir yang mengekspor atau mengirim barang milik perusahaan lain atau yang bisa disebut dengan eksportir umum. Selanjutnya yaitu jenis eksportir. Eksportir diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu eksportir produsen dan eksportir non-produsen. Yang pertama yaitu eksportir produsen. Eksportir produsen merupakan perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang. Yang kedua yaitu eksportir non-produsen. Merupakan eksportir yang mengekspor atau mengirim barang milik perusahaan lain atau yang bisa disebut dengan eksportir umum. Adapun syarat eksportir produsen, 1. Sebagai eksportir produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya, seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, dan instansi teknis yang terkait. 2. Memiliki izin usaha industri. 3. Memiliki NPWP. 4. Memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi dan pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 bulan yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan tidak terlibat masalah kepabeanan. Kemudian syarat eksportir non-produsen. 1. Sebagai eksportir bukan produsen, untuk memperoleh legalitasnya, seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau provinsi, dan instansi teknis yang terkait. 2. Memiliki surat izin usaha perdagangan. 3. Memiliki NPWP. 4. Memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi atau pejabat yang ditunjuk setiap 3 bulan yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan tidak terlibat masalah kepabeanan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.